Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Pramutya Galgayatri with NPM 234111664. In this video, I want to explain about material sea transportation in business activities. Check it out. Oke, materi pertama pengertian pengangkutan laut. Pengangkutan laut adalah metode transportasi barang melalui jalur laut menggunakan kapal sebagai sarana umum. Ini merupakan bagian penting dari logistik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam konteks bisnis, pengangkutan laut memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan barangnya dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif rendah, menjadikannya tulang punggung perdagangan global. Selanjutnya, peran penting pengangkutan laut dalam bisnis. Yang pertama, efisiensi biaya. Transportasi laut memiliki biaya yang lebih rendah per unit barang, terutama untuk pengiriman dalam volume besar atau barang seperti bahan baku, mesin, atau hasil bumi. 2. Aksesibilitas global. Jalur laut menghubungkan hampir semua negara di dunia, memungkinkan perusahaan untuk memperluas pasar mereka secara internasional. Ketiga, kemampuan mengangkut barang besar dan berat. Kapal laut memiliki kapasitas untuk mengangkut barang dalam skala besar yang sulit dilakukan oleh moda transportasi lain, seperti mesin berat, kendaraan, atau bahan baku curah. Next, mendukung perdagangan ekspor dan impor. Sebagian besar perdagangan nasional dilakukan melalui laut, menjadikannya sebagai salah satu komponen penting dalam rantai pasok global. Selanjutnya, jenis-jenis kapal pengangkutan laut. Dalam bisnis, jenis kapal yang digunakan biasanya disesuaikan dengan sifat barang yang diangkut. Beberapa jenis kapal pengangkutan laut adalah: pertama, kapal kargo umum atau general cargo ship digunakan untuk mengangkut barang dalam berbagai bentuk, seperti kayu, mesin, atau produk industri. Kedua, kapal peti kemas atau container ship mengangkut barang dalam peti kemas standar atau kontainer, mempermudah bongkar muat dan memastikan keamanan barang. Selanjutnya, kapal tanker ship khusus untuk barang cair seperti minyak mentah, produk kimia, atau gas alam cair atau LNG. Selanjutnya, kapal bulk carrier digunakan untuk barang curah seperti biji mesin, gandum, batu bara, atau pasir. Selanjutnya, RoRo atau roll on roll off dirancang untuk kendaraan bermotor seperti mobil, truk, atau alat berat yang dapat dimasukkan langsung ke dalam kapal. Selanjutnya yaitu keuntungan pengangkutan laut dalam bisnis. Yang pertama, skalabilitas. Mampu mengangkut volume barang yang sangat besar. Kedua, biaya yang kompetitif, lebih murah dibandingkan transportasi udara. Ketiga, keamanan barang. Risiko kerusakan barang lebih kecil jika dikelola dengan baik. Keempat, fleksibilitas jalur. Banyak pelabuhan di seluruh dunia memungkinkan fleksibilitas pengiriman. Selanjutnya yaitu tantangan pengangkutan laut. Yang pertama, waktu pengiriman. Prosesnya lebih lambat dibandingkan dengan transportasi udara. Kedua, ketergantungan pada cuaca. Kondisi cuaca buruk dapat menyebabkan penundaan atau resiko lain. Ketiga, biaya tambahan seperti biaya pelabuhan, biaya kontainer, dan asuransi. Keempat, peraturan internasional. Perlu mematuhi peraturan maritim internasional dan dokumen impor-ekspor. Selanjutnya, dokumen penting dalam pengangkutan. Yang pertama, Bill of Lading. Dokumen utama sebagai bukti pengiriman dan kepemilikan barang. Kedua, invoice, dokumen penagihan barang yang dikirimkan. Ketiga, packing list, berisi rincian barang yang dikirim, termasuk jumlah, jenis, dan detail lainnya. Keempat, asuransi pengangkutan, melindungi barang dan risiko kerusakan atau kehilangan selama proses pengangkutan. Keempat, surat izin ekspor dan impor, dokumen izin dari otoritas terkait di negara asal dan tujuan. Selanjutnya yaitu inovasi dalam pengangkutan laut. Yang pertama, automasi pelabuhan. Banyak pelabuhan kini menggunakan sistem otomasi
untuk mempercepat proses bongkar muat. 2. Pelacakan real time. Dengan teknologi GPS, posisi kapal dan status barang dapat dipantau secara langsung. Ketiga, kapal ramah lingkungan. Kapal berbahan bakar rendah emisi atau tenaga surya dikembangkan untuk mengurangi dampak lingkungan. Keempat, digitalisasi dokumen. Sistem e-dokumen mempermudah proses administrasi dan mengurangi resiko kesalahan. Keempat, integrasi rantai pasok. Pengangkutan laut kini menjadi bagian tak terpisahkan dari solusi rantai pasok digital yang menghubungkan produsen, distributor, dan pelanggan. Terakhir, kesimpulan, pengangkutan laut merupakan elemen penting dalam kegiatan bisnis, terutama dalam perdagangan internasional. Dengan kemampuan mengangkut barang dalam jumlah besar, biaya kompetitif, dan fleksibilitas yang tinggi, moda transportasi ini membantu perusahaan mencapai pasar global meskipun menghadapi beberapa tantangan seperti waktu pengiriman dan resiko cuaca. Pengangkutan laut tetap menjadi pilihan utama bagi bisnis yang membutuhkan efisiensi dan kapasitas tinggi. Baik, Ain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.